Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Widya Rini Hartati selaku tutor praktik kewirausahaan produk pangan. Saya Wirdatul Fia dengan NIM 0483555019 akan mempresentasikan produk keripik talas yang merupakan tugas dari mata kuliah tersebut. Keripik talas. Ya, seperti pada gambar ini adalah produk yang telah saya buat. Keripik talas merupakan cemilan yang terbuat dari umbi talas yang diiris tipis, direndam air, garam, atau bumbu, lalu digoreng. Makanan ringan ini sangat digemari karena memiliki tekstur yang garing serta cita rasa gurih alami dengan aroma khas bawang. Selanjutnya pada slide ini aspek pemasaran. Pemasaran digital. Pemasaran digital ini memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, atau Facebook untuk menjangkau target pasar yang luas. Dan kita bisa membuat konten berupa foto atau video menarik yang menonjolkan kerenyahan keripik tersebut. Ini ada poin sampel produk, ini merupakan salah satu contohnya. Kita dapat membagikan sampel gratis sebagai pengenalan kepada konsumen untuk membangun kepercayaan terhadap kualitas rasa produk. Dan di sini ada program reseller. Kita dapat membuka pendaftaran reseller atau dropshipper untuk memperluas jangkauan distribusi secara cepat tanpa biaya promosi. Kemudian pada slide ini keuntungan perusahaan ke depannya. Poin pertama, skalabilitas dan pasar yang luas. Di sini keripik talas disukai oleh berbagai kalangan usia. Cocok sebagai cemilan santai maupun sebagai oleh-oleh. Produksi ini memiliki pasar ekspor yang baik karena umbi talas semakin dikenal dan juga sebagai cemilan sehat. Yang kedua, inovasi produk dan nilai tambah. Di sini dapat bergeser dari rasa original atau rasa gurih asin seperti menjadi balado atau barbecue, keju atau daun jeruk hingga meningkatkan daya tarik dan harga jual. Talas juga dapat dibentuk menjadi potongan yang stick yang unik atau berbagai lainnya. Kemudian ketiga, margin keuntungan. Modal produksi yang kecil dan bahan baku talas yang mudah didapatkan di daerah lokal. Kemudian strategi pemasaran. Dengan memanfaatkan sosial media, marketing, atau lokal pasar yang memungkinkan produk bisa mencapai pasar nasional bahkan global tanpa perlu membuka toko fisik yang mahal. Pada slide selanjutnya, umur usaha yang akan berjalan di masa depan. Ini terdapat poin pentingnya itu ada cemilan sehat karena talas kaya akan serat dan kalium yang menjadikan cemilan tersebut permintaannya terus meningkat. Kemudian daya tahan produk. Keripik talas dengan produk olahan yang kering yang membuat daya tahan lama dengan pengemasan yang baik dan umur simpan yang bisa mencapai berbulan tanpa mengurangi kualitas rasa. Dan terdapat keuntungan stabil. Berdasarkan studi kelayakan bisnis, usaha ini mampu memproyeksi keuntungan yang konsisten dan memiliki perputaran modal yang cepat. Kemudian inovasi berkelanjutan. Dapat bersaing di pasar modern dan memerlukan inovasi rasa seperti balado, rumput laut, keju, dan kemasan yang menarik. Faktor teknis dan teknologi ke depannya. Ada poin penting yaitu teknologi penggorengan. Dengan memiliki mesin peniris minyak yang dapat menarik sisa minyak berlebih pada keripik setelah digoreng, sehingga produk lebih renyah, tidak mudah tengik, dan lebih sehat dikonsumsi. Kemudian pada suhu ruang penyimpanan, memiliki alat pengatur suhu otomatis yang menjaga konsistensi kerenyahan keripik dan mengurangi risiko human error selama proses penggorengan.
Pada poin selanjutnya, teknologi pengemasan dengan beralih ke kemasan yang ramah lingkungan. Varian produk yang menghasilkan keripik yang rendah lemak dan partikel bumbu yang merata pada setiap partikelnya. Lingkungan pasar yang potensial memiliki kondisi ekonomi dengan tingkat pendapatan rata-rata yang baik dan daya beli yang kuat. Demografi perilaku memiliki jumlah penduduk yang banyak dan tren gaya hidup. Kemudian terdapat aksesibilitas dan infrastruktur dan tingkat persaingan serta regulasi dan keamanan. Pada persaingan dengan kompetitor, kita dapat memahami analisis mendalam dengan mengenali pesaing, mempelajari target pasar, dan menemukan kelemahan produk mereka. Lalu ada tonjolkan diferensiasi, memberikan kualitas bahan produk yang terbaik dan memiliki cita rasa yang khas. Mempertahankan harga jual, fokus pada loyalitas pelanggan. Kemudian terdapat dampak faktor lingkungan terhadap usaha. Dari segi internal, kapasitas produksi. Dengan terbatasnya modal, teknologi pengolahan dan lokasi produksi yang membatasi kuantitas. Kemudian terdapat strategi pemasaran, dapat memanfaatkan media sosial dan metode promosi diskon akan meningkatkan penjualan. Pada faktor eksternal, terdapat perubahan iklim dan musim yang memengaruhi hasil panen dan kualitas talas. Selanjutnya ketersediaan pasokan dan tren pasar serta persaingan. Faktor legal yang akan diterapkan. Yang pertama, sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Yang pemerintah di sini mengatur untuk izin melalui pendekatan risiko rendah, menengah, atau tinggi untuk menyederhanakan proses investasi. Kemudian legalitas badan usaha. Kepemilikan dokumen seperti akta kependirian, BIB, NPWP. Lalu ada perlindungan kekayaan intelektual atau HKI. Pendaftaran merek dagang, paten atau hak cipta untuk produk tersebut. Kemudian kepatuhan tenaga kerjaan, pemenuhan regulasi terkait hak pekerja atau standar upah dan perjanjian kerja. Kemudian kita memasuki sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan kepada Mbak Nur memberikan pertanyaannya. Terima kasih kepada Mbak Wirda. Baiklah, yang akan saya tanyakan yaitu mengapa Mbak memilih bahan bakunya berupa talas? Kenapa tidak kentang ataupun singkong? Baik, terima kasih kepada Mbak Nur ya untuk memberikan pertanyaannya. Karena talas memiliki tekstur yang lebih renyah setelah digoreng dan serat yang unik dan rasanya gurih yang khas. Selain itu, talas lebih murah dibandingkan dengan kentang. Serta talas juga mengandung indeks glikemik yang lebih rendah dibanding kentang, serta menjadi alternatif cemilan yang lebih sehat. Dan kentang dan singkong itu udah jauh pasarannya di produk lokal di sini. Terima kasih. Ya, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Iya, saya mau bertanya Mbak. Ya Bu, silakan Bu. Bagaimana Mbak mengatasinya sedangkan bahan baku talas banyak lendir atau getahnya untuk mengolah menjadi bahan cemilan ini? Baik Bu, terima kasih ya Bu telah memberikan pertanyaannya. Ya, sebelum kita mengolah tersebut, kita memastikan kondisi talas tadi aman Bu. Jadi kita merendam dengan air garam serta dengan baking soda selama setengah jam. Dan kita juga menyucinya sampai bersih, sampai air tersebut jernih Bu. Sehingga dapat terbukti getah tadi udah hilang dan tidak menimbulkan rasa gatal pada makanan tersebut. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya lagi, maka saya akan mengakhiri presentasi dari produk keripik talas balado. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam memaparkan produk tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.